Apa kita lihat saja yang pasal logonya itu, teman-teman kita bilang KTP-nya. Kira-kira seperti itu gambarnya. Kemudian gedung itu nanti tentunya bukan hanya akan menjadi tempat di mana kita bisa menyelenggarakan acara, tetapi menurut saya yang lebih penting lagi itu akan menjadi sebuah monumen. Menjadi sebuah monumen yang akan terus bertahan menjadi catatan sejarah bagi anak cucu kita kelak. Bahwa di Kabupaten Biak Numfor, di sebuah pulau di tengah laut Pasifik ini, itu pernah ada komunitas orang Sulawesi Selatan. Saya kira langkah ini perlu kita dukung Bapak dan Ibu sekalian. Itulah sebabnya panitia mengumpulkan para tokoh untuk meminta saran, nasihat, masukan, pendapat, penguatan agar mimpi besar ini bisa diwujudkan. Bapak dan Ibu sekalian, di sini tentu hadir tokoh-tokoh lintas generasi, dari yang tua sampai yang muda, dari yang sudah lama sampai yang baru. Ada beberapa mantan ketua KPSS, ada Pak Haji Bakri di sini, Pak Haji Bakri masih ada di tengah-tengah kita. Pak Haji Firman, tapi ada ya, ya makasih ada. Kemudian ada anak keturunan dari ketua-ketua kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak Abdul Qadir, putra dari Pak Haji Kalu, ada Jaya, ada saudara Jaya, ada saudara Arfan, dan lain-lain, putra dari Bapak Haji Sayodin. Nah, kita berharap semangat dari para tokoh-tokoh kita itu akan digunakan oleh panitia pembangunan untuk mewujudkan mimpi besar itu pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sampai duhur di sini, makan siang, dan dalam rentang waktu itu saya akan memberikan waktu kepada kita semua untuk silakan berbicara, menyampaikan nasihat, menyampaikan masukan, menyampaikan pendapat. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh panitia ini sehingga gedung serbaguna itu bisa terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, saya buka saja dulu. Yang pertama, saya buka sesi pertama dulu. Saya persilakan 4 tokoh kita untuk menyampaikan masukan, pendapat, saran, kritik juga boleh. Silahkan sepanjang itu membangun dan memberi semangat, tidak melemahkan semangat para penggawa kita yang sedang berjuang keras mewujudkan pembangunan gedung serbaguna. Saya persilakan Bapak Ibu angkat tangan jika ada yang ingin menyampaikan. 1, Pak Adil. Saya kumpul 2 dulu Pak. 2, 3, Pak Kahar. 1 lagi. Pak Makarif. Kita mulai dari Pak Adil sini dulu. Silakan Pak. Data perhubungan hanya begini. Saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu Selatan dalam rangka kasih kritik Pak. dan keluar pembangunan itu serbaguna. Hari ini sesuai dengan penyampaian tadi dari ketua panitia pembangunan, kita fokuskan pada kekayaan satu lahan yang nilainya kurang lebih dari 300 juta rupiah. Kekayaan seperti ini keseluruhan bahwa ini pada satu keluarga untuk poles istrinya, untuk poles seperti itu. Poles istri. Istri mau dipoles. Coba tahu berikan sedikit Urut dulu. lebih cantik daripada seribu sebulan. Ya. Kata istri bukan, kata begini, saya bersedia ke Anda. Tapi kalau lihat umur saya sudah seperti itu. Dan kedua, kita punya anak-anak ini sudah besar. Menurut saya
Wow. Nah, sekarang pertanyaannya, istrinya bertanya, berapa uang yang harus saya sekarang? Saya di polisi seperti itu. Itu satu yang saya kasih jalan keluar seperti ini. Untuk pembangunan khusus pengadaan lahan 300 juta ini kita lemparkan saja kepada sebuah pilar jumlah 17 pilar. Kalau 300 juta bagi 17 diperkirakan 17 juta per pilar. Itu kalau 17 pilar. 17 juta ambil dari mana? Itu ada harganya. Nanti diperoleh dari warga masing-masing. Tinggal pilar yang kepada kita bicara baru satu, lalu kebebasan lahan tadi. Untuk hari ini, untuk pembangunan atau peletakan batu, saya teringat untuk pembangunan pembangunan di tahun 1998 salah yang meletakkan batu pertama adalah Ismail saya. Itu dia sumbang 50 juta untuk bangun peletakan batu pertama. Saya ada di tempat, saya pengawal. Oleh karena itu ada gambaran-gambaran inilah yang menjadi masukan dari saya. Saya kira itu saja saya sampaikan atas Terima kasih Pak Kolonel Herman, silakan Pak. Mohon maaf kalau saya salah. Bisa juga tadi itu per pilar 17 juta per pilar kali 9 tanggung jawab cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringan tahu. Kita tahu artinya dulu lebih enak tinggal dibagi-bagi di sebenarnya tidak berat. Ya berat. Kan Saya sendiri baru lihat katanya sudah di 17 kali berapa? 17 saya Haji Sures dari Kalau ikan yang ibunya yang saya tulis tanahnya 300 juta. nenek kaki saya orang Israel, mama saya orang Bugis, bapak saya Sita. Misalnya kita 20 pilar. Kemarin saya kasih bagi Sita sama ulang tahunnya Sita. Jadi bagi Sita begitu boleh kemarin saya kasih bagi kuning. Ringan. Saya jadi bingung saya masuk kemana. Sudah tanah sudah boleh Sita. Bikin lagi temu toko kedua. itu mau kedua. Untuk Saya baru 1 tahun Pak di India. Mudah-mudahan Ringan masih sekali 2 sebenarnya. tahun ke depan. Kalau dipercayakan India. masalahnya kalau ini tanah harus cepat. Saya sangat yang ambil lagi. terharu dengan KKS. Saya kebetulan di Jakarta juga ikut KKS. 300. Ada keinginan untuk bangun gedung serbaguna. Saya di Pinggir jalan Audi juga. ada gedung serbaguna kemarin di Kan Nur Hayati Kelapa Gading yang SMP Kelapa Gading yang 3 tidak salah. Yang itu. Iya. Jadi pinggir Gedungnya jalan. Audi disewa tanggal 14 10 juta Pak. Jadi kenapa bukan gedung kita Kenapa sendiri? bukan ngambil di mana? Mungkin bisa diskon 4 Dia juta. punya kamu sih. Ini hanya gambaran saja. Kalau mungkin kita berpikir anak cucu kita ke depan, ke belakang nanti, dia menikmati. Bagus di Kelapa Apa salahnya Gading. memang kalau ada gedung? Kalau pinggir jalan. Nah, kalau kita bisa sewa 10 juta, kenapa tidak sewa diri punya kita sendiri 4 juta? Berarti kan ada pemasukan buat hidup kita. Kemudian, untuk menghidupkan kembali atau dalam rangka pemeliharaan gedung itu sendiri, tentu bisa dikaryakan dengan masyarakat sekitar yang mau memanfaatkan gedung itu. Tinggal bagaimana mengelolanya nantinya. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi karena ada pembebasan lahan senilai 300 juta, kalau menurut saya ini sebagai saran saja, yang merasa warga KSS dibuat daftarnya wajib dengan nilai sukarela. Tadi disarankan untuk semua villa 17. Mungkin nanti kalau 17 ternyata villa itu mampu 50 juta, kenapa dibatasi 17? Kalau menurut saya, kalau dibatasi 17 per villa, ada pilar yang melejit kemampuannya karena dibatasi 17 dia kasihnya 17. Tetapi kalau seluruh masyarakat yang KKSS yang ada di dia diwajibkan dengan mungkin sudah daftarnya Pak, siapa-siapa, mungkin juga ada simpatisan, jadi ada kolom simpatisan, jadi tidak dipatok hanya orang KKSS saja yang menyumbang. Kalau simpatisan ada yang mau juga dipersilakan.
Tapi kalau Ini untuk kita tapi dan kalau mau cepat, untuk langsung masyarakat. pembagian Jadi untuk pilar. kepentingan Kalau mau masyarakat cepat juga kan. boleh dikatakan juga untuk kepentingan KKSS tanpa apalagi kita melaksanakan kegiatan di daerah kita. Tadi saya dengar luasannya 50 kali 52, ini cukup luas Pak. Ya, Luas. cukup luas, jadi cukup untuk sarana parkir. Saya yakin kalau nilai 300 juta dengan jumlah KKSS ada berapa, kalau 100 orang KKSS kali 1 juta saja sudah 100 juta. Bagaimana dengan yang sudah yang bisa, yang mampu memberikan 5 juta atau 10 juta? Berarti kan 300 juta itu kecil. Tetapi ada nilai wajar, tadi dikatakan bahwa jangan sampailah di bawah 1 juta, di bawah 1 juta kalau boleh jangan. Kalau kita mau cepat, ya kalau tidak mampu 1 juta cash, ya mungkin diangsur 4-5 kali Pak ya. Ya. Artinya ada nilai pelapor dasar untuk tanahnya dulu, sehingga apa yang direncanakan oleh Ketua Panitia segera terwujud. Tanah itu jangan ada perjanjian terlalu lama, langsung dilunasi, minimal sudah punya aset. Mungkin demikian sekalian saya perkenalkan Pak, Bu, saya baru 1 tahun, mohon diterima selaku KKSS. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya Pak Abdul Kahar, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyarakat selama Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua, tokoh-tokoh masyarakat yang saya cintai. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang penghargaan kepada Bapak dan Ibu, khususnya Ketua atau panitia pembangunan sebelumnya. Ini adalah merupakan suatu kemajuan kita di KKSS yang selama ini tadi disampaikan oleh Pak Raja kita. Sudah 44 tahun KKSS ini belum ada pembangunan sekretariat atau mungkin ini adalah suatu kemajuan, dan tentu kita kasih apresiasi yang sangat membanggakan pada panitia, khususnya ketua panitia. Maksudnya kami yang pertama, kalau kita mau bangun di Papua ini kan masalahnya banyak masalah tanah, ya. Jadi perlu kita cermati. Kalau di kampung kita mungkin bahasa-bahasa bicara saja sudah diakui, tapi kalau di Papua ini ya ada sertifikat saja sudah masih bisa digugat. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi kalau masalah tanah, yang pertama masalah tanah perlu kita lihat apakah pelepasannya ada, kemudian sertifikatnya ada. Ini. Jadi ini perlu ya, jadi masalah tanah. Kemudian strategisnya bagaimana? Tempatnya. Kalau di sana ya di kelompok 50 ya mungkin sudah memang betul. Kemudian masalah pembangunan. Kita membangun ya tentu ada INB, ya. Pas sudah INB sudah siap, tidak bermasalah. Kemudian juga ada tentu kita pikir mengenai gambar dan RAB ini juga, sehingga ada estimasi anggaran pembangunan. Ada tadi 300 juta itu masalah tanah, tapi kalau pembangunannya berapa? Ini juga supaya warga bisa tahu, oh pembangunan 1 miliar untuk gedung, nah tentu kita berbagi bagaimana. Kemudian
pengumpulan dana. Ini juga harus dilihat. Tim, kalau bisa dibentuk tim untuk pengumpulan dana ini. Artinya tim untuk limpun atau kolektor lah mungkin siapa yang dibangun, yang dibentuk, sehingga penyumbang-penyumbang daripada warga ini bisa dilihat dan bisa termonitor. Jadi itu yang menentukan, dipikirkan. Saya pikir warga Selatan tidak ada yang apa namanya, yang tidak mau memberikan sumbangan terhadap pembangunannya atau menentang terhadap terbangunnya gedung serbaguna ini. Tidak ada alasan kita orang Selatan dan kita malu dengan pilar apa Toraja. Satu pilar bisa membangun gedung, kemudian kita kasih sesuatu. Dan saya tentunya tadi apa yang disampaikan bahwa lelang masalah ketua siapa yang bisa membangun, saya pikir itu tidak, kalau menurut saya tidak. Harusnya ya dengan begitu melibatkan semua orang sosial, ya harus supaya ini bisa terbangun dengan baik. Banyak potensi-potensi yang bisa kita. Nah, itu saja dari saya, dan saya dalam hal ini yang mohon saya memberikan sumbangan awal yang 1 juta. Tapi saya belum, nanti saya akan sampaikan sama panitia. Itu mengawal saya, mudah-mudahan ini berberkah dan akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Demikian, ada nanggal lagi lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Abdul Kahar. Yang terakhir di sesi pertama Pak Muhammad Maka Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja. Alhamdulillah pada siang hari ini kami, saya dan beberapa teman-teman di DPR, di sini ada Dewan Hormat Pak Johnny Salo, ada Ibu Muli, ada Pak Anwar, ada Pak Udin, kemudian juga di depan ada Pak Halid. Tadi kami sempat bicara, kami mensupport dari segi lembaga, kami mensupport pembangunan gedung PSDS tidak selesai. Jadi kami akan mensupport. Jadi kita juga dukungan teman-teman di DPRD. Di sini kurang lebih ada 10 orang. Kami mohon dukungan semua untuk mari kita sama-sama di kantor untuk kita kawal pembangunan ini lewat dana hibah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga secara pribadi mendukung pembangunan gedung ini lewat dana pribadi. Dan yang terakhir, kita sudah sampaikan bahwa saya juga di sini kapasitas saya di panitia ini adalah wakil ketua mewakili Pak Haji Sarif. Demikian penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maka atas dukungannya. Saya buka lagi sesi yang kedua, 4 orang. Ibu Suarmi, belakang Ibu Suarmi dari Selayar, Pak Jamil, Pak Salo, 4. Silakan Pak Ibu Suarmi dulu, Ketua IDSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya langsung saja. Pertama-tama kami mewakili Yadida pada hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia yang sangat luar biasa untuk bisa mendukung kita pada saat ini. Yang pertama mungkin ke depan, karena melihat di atas temanya adalah tokoh pertama. Ke depan untuk pembelajaran bagi badan atau BPD, alangkah eloknya tadi dari Ketua Panitia menyampaikan bahwa
diberikan tugas dari orang tua kepada anak, kemudian anak bingung kembali ke orang tua. Alangkah bagusnya pada toko-toko yang berikut ke depan, mungkin sebaiknya yang mengundang dari BPD, bukan dari panitia, sehingga kita kembali kepada orang tua kembali untuk menaungi anak-anaknya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, tadi kita sudah berbicara mengenai lahan yang sudah merupakan alternatif untuk di Kelapa Gading. Mungkin bagusnya dari bapak-bapak di depan untuk bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana status tanah yang sudah pernah dibeli KKSS yang di Mandau, supaya kita jelas. Jangan langsung pindah tapi sekarang tidak ada kejelasan. Kita semua siap untuk mendukung, siap menyumbang tapi ada kejelasan. Itu ibaratnya mubazir, kalau tidak ada kejelasan silakan juga menggunakan uang, bahkan ratusan kalau tidak salah. Kira-kira bagaimana penjelasannya sehingga di antara kita jangan mempunyai pikiran negatif padahal kita sama sekali tidak. Ada kejelasan bagaimana statusnya, kalau pindah mau diapakan tanah itu. Mudah-mudahan saja ada solusi, mungkin ada pengembalian uang untuk kita bisa tambahkan pada lokasi yang baru. Karena ke depan kalau kita bayangkan masih banyak uang yang perlu kita butuhkan. Pelepasan tanah, tambah dengan pembangunan. Kita tidak tahu berapa lama. Mudah-mudahan saja kita bisa bersatu supaya beras sama dipikul dengan sampai dicuci. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ya, dari Permas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ketua KPSS, Ketua Pilar dan para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin saya sedikit menyampaikan saran terkait dengan kegiatan ini. Saya melihat tadi Pak Agus sudah menggambarkan bahwa satu pilar adalah 17 juta minimal untuk kita kumpul dalam jangka waktu sekian. Saya sebagai pengurus di Permas, saya melihat kemampuan finansial yang ada di pilar itu tidak semua sama, Pak. Sehingga mungkin saya mengusulkan bahwa mungkin ada warga kita yang punya kelebihan, dia menalangi dulu tanah ini. Sehingga dengan rentang waktu yang akan kita kumpulkan ini bisa kita bayarkan yang bersangkutan, supaya tanah ini bisa langsung ada di depan mata. Ini usul dari saya karena saya melihat kemampuan finansial kami di Permas itu sangat sedikit. Dengan jumlah 17 juta mungkin akan kita capai 1 tahun. Kalau 1 juta kita kumpulkan per bulan, kita membutuhkan 16 bulan untuk bisa mencapai itu. Tapi dengan catatan bahwa kalau ada yang menalangi, target ini akan kita tutup dengan batas waktu yang tertentu. Ini saya keluhkan karena saya tadi takut berbicara karena saya takutnya suara saya besar tapi kemampuan saya kecil. Ini yang saya sampaikan karena saya hanya bisa menyampaikan saran saja. Kami berusaha sesuai dengan amanat Pak Ketua Permas ini, kami berusaha untuk mendukung. Karena yang tadi sampaikan Pak Ketua, meskipun ketuanya berganti, program tetap harus jalan seperti itu. Saya dari generasi muda hanya memberikan semangat buat saudara-saudara yang muda, mari kita dukung seperti itu. Mungkin saran saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutarman dari Selayar. Pak Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Ketua dan Ketua Jadi barangkali Pak saya sampaikan di sini yang pertama bahwa sekiranya nanti ada yang lagi, ini saran masukan dulu. Tolong disapa dulu karena kita tidak Pak. Tetapi perlu disapa Pak. Ada belakang, ada formal, mereka ya. Ini dari mana dulu Pak? Ini maksudnya Pak ya? Pertama. Yang kedua, kita lebih dewasa lagi karena ini kan ya alhamdulillah ada niat baik ini dari Ketua KPSS dan Ketua Pembangunan dan Sekretaris di Mandosana kita di Gedung Pembangunan. Luar biasa. Hanya saya motivkan kepada kita semua adalah kita akan pakai dan memiliki komitmen dulu, komitmen konsisten yang konsisten. Yang sampai cuma berjalan, tapi tidak lagi seperti itu. Ini sama Pak, kita sampai ke Pak Ketua Panitia,
Bapak kita siapapun besok kan laksanakan saja Mas. Itu. Nah kemudian kita juga harus memahami semua bahwa ini kan harus kita alhamdulillah 52 kali 50 sudah ada permata kita. Kami sarankan dari Permas tadi saya setuju sekali. Kalau ada membuka DP kenapa tidak? Amankan dulu itu Pak. Apakah 50 juta? Apakah 10 juta? Itu sebagai tanda jadi bahwa KKSS itu telah melaksanakan satu kesepakatan dengan pemerintah. Nah kemudian tentunya nanti dalam pembangunan tersebut mohon kita semuanya bisa digariskan bahwa mari kita buka saja Pak secara sukarela. Tidak usah kita patok 1 juta, siapa tahu teman saudara kita ada cuma 100, bismillah. Sama Pak ini saya berharap bahwa tidak usah kita patok sampai 1 juta, siapa tahu ada lebih tidak masalah, kalau di bawah itu tidak ada masalah. Karena kasih itu masalah juga kalau cuma 50.000 tidak masalah Pak itu. Yang kita inginkan sekarang adalah bagaimana partisipasi masyarakat Sulawesi Selatan titik. Partisipasi masyarakat Sulawesi Selatan itu tiap wilayah itu paling tidak punya keinginan besar bahwa kita mendukung daripada kegiatan daripada pembangunan ini. Nah yang terakhir, kiranya kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa ini pembangunan gedung serbaguna sangat bagus sekali, ya. Yang harus disampaikan saudara kita dari Toraja menjadi contoh untuk kita semua. Insya Allah dari Toraja juga tidak diam, akan melihat kita juga nanti seperti itu. Ya insya Allah, ya, saudara kita dari Toraja. Nah, karena apapun juga itu bagian daripada Sulawesi Selatan. Nah, maka dengan demikian kepada kita semua, sekali lagi, mari kita bergandengan tangan semua Pak, ya. Tidak usah kita ada polemik yang lain, tidak usah dulu lah. Ya, kita dibangun bersama anak Sulawesi Selatan. Bagaimana kita mewujudkan gedung serbaguna ini ke depan yang lebih baik, siapapun yang menjadi pimpinan ke depan. Dan yang paling terakhir sekali adalah harus ada jangka waktu Pak, ya. Kira-kira berapa lama sudah bisa kita beli tanah, jangan kita campur sari. Mau tanah, mau dibangun, mau pagar, mendapat segini. Harus ada target dulu Pak. Kira-kira tuntaskan masalah tanah dulu, kemudian baru kita melangkah ke berikutnya. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, insya Allah akan terus itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamin. Tadi sudah disebut saudara kita dari Toraja. Nah, langsung saja Pak Ketua IKT. Silakan Pak Yohanes Salo. Baik, selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati para sesepuh KKSS, yang saya hormati Ketua KKSS dan Ketua Panitia serta semua kita yang hadir dari pilar-pilar. Tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kita dapat bertemu satu dengan yang lain yang dalam tanda petik sebagai tokoh Sulawesi Selatan. Ini adalah satu momentum yang paling bersejarah, ya. Tetapi sebelum saya mau memberikan masukan satu dua kata-kata, tadi saya juga sangat terharu sambutan dari Ketua KKSS. Ya, saya sangat terharu. Ya, di mana beliau katakan jangan sampai terakhir kalinya ini saya berbicara di depan Bapak Ibu saudara-saudara KKSS. Ya, musda itu bulan April ya, bulan April. Nah, IKT juga bulan April tanggal 23-24, 2 hari dengan pemilihan. Ya, pemilihan di 15 TPS. Ya, masih 2 bulan kalau saya katakan tetap Bapak Nona yang ketua IKT, tanya para Meki. Ya, ya olehnya itu harus ada percaya diri di dalam. Nah, oleh sebab itu untuk jadi bahan motivasi atau inspirasi buat kita semua, waktu saya dilantik bupati jadi ketua IKT, saya serah terima dengan pengurus 600.000.
pada saat saya sambutan saya katakan gedung sekretariat IKT sampai saat ini belum ada. Dan saya berjanji dari mimbar ini dalam waktu 3 bulan kalau tidak selesai kegagalan pertama di pengurusan ini. 2 bulan berjalan diresmikan oleh wakil bupati. Ya. Dengan sekretariat. Jadi selama saya ketua IKT sudah kurang lebih 2 miliar dana yang saya kelola. Dan saya bertanggungjawabkan setiap 3 bulan ada Pak namanya gitu sistemnya. Ya. Oleh sebab itu saya rasa ini 300 juta untuk kita KKSS. Ya. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Ada Pak asisten ini, Pak Lameki sebagai warga IKT. Biasa saya pimpin rapat, ada yang taruh 5 juta, ada yang taruh 10 juta, ada yang taruh 200, ada yang taruh 100, bahkan ada yang taruh 50 juta. Saya orang ibu. Ya. Kalau ini yang kita pakai, saya rasa ini rencana kita ini akan selesai. Tetapi kalau bagian banyak 17 juta per pilar, saya yakin itu bahwa bukan kami tidak mau. Ya. Masa kami orang Toraja juga 6.000 jiwa di sini baru kami tidak mau. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Jamin tadi, saya berapa pun juga mungkin ada nanti ya. Ya. Lebih dari itu. Ya. Dan saya mau katakan bahwa kami ini Musda ini, IKT ini plafon anggaran yang digunakan untuk Musda itu 250 juta dan untuk peresmian itu sekitar 500 juta. Ya. Ya. Kira-kira kalau kita pikir ini, kita KKSS ini 300 juta ini masa kita tidak bisa dapat? Ada 5 anggota DPR, ada 10 anggota DPR di Pungamando di atas. Ya. Apa yang disampaikan dengan semua maka tadi itu sangat luar biasa bahwa karena kita pemain politik, nah makanya kita harus sesuai dengan jalur kita masing-masing. Saya rasa kami dari Toraja tetap mendukung, ya tetap mendukung. Dan mungkin selesai ini saya mohon izin untuk pamit karena jam 12 ini saya sambutan di acara nikah. Ya. Jadi saya rasa ini kita jadikan ini sebagai momentum yang amat bersejarah, pertemuan tokoh. Ya. Kalau pertemuan tokoh baru 300 juta tidak jadi, saya katakan tidak usah pertemuan tokoh. Namanya saja pertemuan tokoh. Ya, oleh sebab itu apa yang disampaikan sumbang saran dari semua pembicara tadi, terutama Pak Jamin, saya sependapat dan semua itu saya sependapat. Tinggal teknis harus dilakukan oleh panitia. Ya. Dan sesungguhnya bahwa kami dari IKT siap untuk mendukung. Jadi saya sampaikan lagi satu. Kami IKT itu berbicara bukan langsung, tetapi kalau dia sudah bicara, panitia catat itu sudah konsekuensinya itu kalau dia tidak bayar. Ya. Malu. Ya. Olehnya itu. Kalau perlu nanti panitia catat saja di situ baru semua sebut tadi Pak Kahar sudah katakan 1 juta. Ya, tetapi apakah sekarang sudah dibayarkan? Saya rasa belum. Olehnya itu sebelum saya pamit itu kapan saya 5 juta. Ya, kemudian saya mau pamit ini karena mau di acara nikah. Minta maaf Pak. Makasih Pak. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Jamil. Dua pembicara terakhir ini rektor Pak. Pak Jamil rektor ISIP. Beliau rektor itu rekan kita dari Toraja maksudnya. Makasih Pak Johanis Salom. Selamat jalan hati-hati. Baik. Saya akan buka lagi sesi yang terakhir sebelum nanti semuanya akan ditanggapi oleh Ketua. Pak. Silakan angkat tangan Pak. Ini Pak, ini. Sini kanan. Sini. Pak Edi Rahmat. Satu lagi di sebelah sini. Ada angkat tangan? Tidak ada. Pak Yusuf. Ibu di belakang. Pak Tempur.
Silakan. Ya Pak, ini 10 Nanti juta kita ini. lihat tempat dulu Pak. Tadi konsisten dulu di Pak. 10 juta dia itu 10 juta. Silakan Pak Edi Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para tokoh saya, orang tua saya, senior saya. Iya. Saya bicara sebagai warga Sulawesi Selatan. Saya belum mungkin bisa disejajarkan sebagai tokoh karena saya juga masih punya banyak kekurangan dan belum bisa dicontoh. Jadi saya hanya sebagai warga Sulawesi Selatan yang ada di Tanah Rantau dan bisa bagaimana kita mengabdi di Tanah Rantau. Saya mungkin di bagian dari orang yang dianggap bahwa agak kritis tentang pembangunan gedung serbaguna. Tapi perlu diketahui, saya dengan Pak Mardi 4 tahun lalu dengan salah satu teman membuat YouTube tentang Taman KKSS. Mungkin bisa kalau teknologi IT-nya Pak Alimuddin bisa buka YouTube-nya itu. Karena biar bagaimana kita harus membuat presentasi, bukan hanya bicara tentang pembangunan gedung, itu sama saja dengan halu. Ya toh? Kita tidak pernah tidak setuju tentang pembangunan gedung. Tidak pernah tidak setuju, salah itu. Tapi kita mau berkomunikasi baik dari segi internal maupun eksternal. Kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Bukan dianggap langsung bahwa kami ini oposan ataupun kami ini tidak setuju. Salah itu. Betul. Kalau pembangunan itu selalu pasti konstruktif. Kalau itu pembangunan, nilainya pasti konstruktif untuk kemajuan. Nah, bagaimana ketua panitia bisa memainkan peran komunikasi? Peran komunikasi antara orang per orang, person to person, grup to grup, bahkan WA pun bisa dimainkan. Tapi terkadang ini jadi sebuah etika. Kalau kita bicara di WA, jadi etika yang kita harus selamatkan orang. Kalau saya kritisi Pak Ketua panitia, terlalu banyak ketua ini. Ketua panitia maupun ketua pilar, berarti saya tidak menghormati etika. Mungkin begitu. Tapi sebenarnya kita mau baik. Nah di YouTube itu banyak, ada 4 tahun yang lalu buatan. Kemarin saya hubungi Kepala Bapeda, dia oke. Pak Mulis, Haji Mulis mungkin sudah ketemu dengan Pak Bupati, oke juga. Nah ini kan komunikasi ini perlu disinergikan, dijadikan benang merah kita. Tapi dengan komunikasi yang akurat. Bukan berarti kita dibilangkan ada sebuah strategi, ada sebuah, kita boleh punya cita-cita, ada kepintaran, tapi kita perlu juga kecerdikan. Bukan hanya pintar tapi tidak cerdik. Nah, 3-4 tahun yang lalu, taman yang berkawasan zona hijau, saya lalu ide Pak Parlim coba ukur. Kemudian saya panggil Pak Gerti, tolong buat 3 dimensinya supaya kita bisa ngomong. Jadi halu dibawa ke dalam 3 dimensi. 3 dimensi ini, waktu kita perkenalkan, saya memperkenalkan itu di Pak Oli di taman. Karena saya melihat begitu banyaknya taman yang dibentuk, tapi tidak membuat sebuah nilai tambah. Bahkan cenderung ekos. Makanya ini penting kita bersinergi dengan pemerintah daerah. Pak, kami anak rantau, berikan sebuah gagasan yang bagus buat Bapak. Bagaimana taman itu berfungsi sebagai destinasi, taman berdestinasi, punya branding, punya citra, pencitraannya berdasarkan daerah tersebut dan berdasarkan kawasan ekonominya, kawasan hijau. Jadi harus metamorfosis, harus jadi metamorfosis. Nah, Taman Mando itu karena kita beli. Kalau saya dengar ada sampai ratusan juta.
dari sumbangan para tokoh lalu dibeli oleh ketua KPSS lama. Nah, apakah ini barang? Kalau kita bilang pertemuan tokoh, maka kita harus menghormati tokoh. Segala biaya yang kita keluarkan itu harus diberdayakan. Nah, saya sebagai anak Sulawesi Selatan yang duduk di pemerintahan melihat suasana seperti itu, bahwa kita sudah dibeli ini, baru seakan-akan ini sudah masuk ke zona hijau. Ada apa ini? Lalu saya sampai dengan Pak Marlin, tolong Pak Marlin bikinkan gambar 3 dimensi yang bisa bermetamorfosis dengan zona hijau. Coba mainkan YouTube-nya Pak, kalau Bapak bisa supaya Pak kita tahu, kita terbuka. Jangan hanya membeli tanah, kita dikooptasi di pikiran kita untuk membeli tanah. Kita patuh Pak. Saya juga hari ini menyumbang 5 juta Pak. Ya masa. Diintervensi pemikiran bapak-bapak, mengintervensi pikiran orang untuk membeli tanah dulu, jangan dulu. Jangan dulu. Kita bikin strategi dulu bagaimana itu metode, karena ada tanah kita, ada media untuk kita. Kasihan warga ini sekarang pandemi. Berjawab itu sudah didapatkan perbedaan masalah tempat di masa saya dibatasi. Itu barang sudah berkali-kali Jadi jangan saya ya karena tidak ada aturan tadi. Ya, lanjut. Jadi bukan bilang sudah dibicarakan. BPD juga belum membuat surat keputusan bahwa tanah yang akan dibangun itu di sana, di sini. Tidak ada BPD membuat keputusan. Yang saya mau adalah mari kita, ketua Dewan Pakar kita dulu, sekretaris ketua pembangunan kita dulu, mari kita lihat. Bercabang lagi nih. Pusing lagi orang ini. Mengumpulkan dana. Pak dari Dewi bagus. Kemudian ada lagi yang bilang siapa yang mau kita pakai tanahnya dulu, kita utang dulu sampai sekian, sehingga kita bisa cicil. Itu sebuah strategi. Itu bagus. Itu yang saya bilang strategi. Tidak ada yang bilang kita larang untuk kumpul, tidak ada. Iya. Yang ada adalah bagaimana kita sama-sama dulu, ya tahu, duduk dulu sama-sama, tampilkan gambarnya, apa itu maksudnya ini begini. Jangan sampai halu, ya tahu. Sehingga ini uangnya masyarakat kita mau ke sini ya tahu, tidak bagus lagi. Jadi saya menyumbang 5 juta, tapi saya kasih dibilang sebagai bagian dari, kalau berubah kasih berapa PK, berapa kakak, 30 kakak saja. Jadi saya sumbang untuk masuk di pilar. Nah, pilar-pilar itu yang menanam investasi itu, sehingga nampaklah bila kita ini adalah warga yang berbudaya, menghormati tokohnya, menghormati pilarnya. Nah, tanggal 2 Januari Bulukumba menyumbang 100 sak semen. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya bilang kita tawarkan, kita ada SMS-nya Pak Ketua itu. Bilang kami ini tidak butuh semen, kami butuh uang. Nah itu. Jadi ini teknis-teknis begini perlu dibicarakan, jangan sampai jadi multitafsir dan menyinggung perangkat-perangkat budaya maupun yang merusak sistem ini. Kita mau bersatu tapi tidak bersatu. Itu saja, Komandan. Terima kasih. Biasa Pak Edi. Yang ketiga, Ibu ya. Ibu ketua baru kan? Maaf, pakai masker jadi. Ya, mohon dipersingkat ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan beberapa hal mungkin terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama yaitu mengenai
undangan dari KDD. Jadi mungkin kami kritisi sedikit. Sebelumnya kami dimintai nama-nama untuk diundang dalam kegiatan ini dan mungkin hanya sebagian kecil yang diundang Pak ya. Jadi yang kami harapkan kemarin sebenarnya adalah para orang tua kami yang ada di Pilar itu bisa turut mengambil bagian dalam acara ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Pilar Baru sendiri kami mayoritas adalah orang masyarakat kami adalah yang beraktivitas di pasar. Jadi mungkin kalau untuk ditargetkan seperti dengan pilar-pilar yang lain mungkin kami agak berat sedikit, tetapi insya Allah apapun itu akan kami usahakan untuk tetap memberikan sumbangsi terbaik dari pilar kami. Kemudian yang ketiga, kami butuh transparansi dalam penggunaan dana nantinya Pak. Jadi mungkin dalam kaitannya dengan hal-hal seperti ini biasanya sangat rentan dan ada potensi untuk ke arah sana. Jadi mungkin perlu per 3 bulan atau per berapa bulan mungkin harus ada laporan transparansi dana sejauh mana dana yang sudah terkumpul dan yang sudah dimanfaatkan. Ya mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Yang terakhir Pak Muhammad Yusuf. Bah, ketua kompak juga. Ketua kompak. Bakar dulu, bakar semangatnya dulu. Amal jariah ini. Bakar dulu. Ketua Sopi yang kalau ketua kompak ini tetap tak bakar sebelum. Allah. Tadi kalau tidak salah tangkap, dia hanya menyinggung pada pembelian tanahnya, sementara pembikinannya pembangunan. Tadi kan 300 juta. Kan itu tadi kan hanya dipilih adalah lahan tempatnya. Sementara pembangunannya kita belum singgung. Ya, 300 juta hanya lahan, pembangunannya belum. Untuk itu saya sarankan panitia yang sudah ada supaya segera membuat market lah atau rincian-rincian bagaimana modelnya, berapa biayanya termasuk pembangunannya. Itu saran kami. Kemudian tadi sama juga dari Bandung, ya ini perlu supaya kabar ini harus percaya, ya kalau bisa panitia, kalau bisa ya mungkin kita membuka rekening supaya nanti siapa penumpang terbaca di situ, nanti pengeluaran tanggal berapa akan terbaca di rekening korannya, apa nanti dirincikan, buka rekening lah. Ya kami mendukung bukan lagi 1000% untuk pembangunan ini, karena itu kepentingan kita semua. Itu saran kami. Terus itu nanti dibicarakan mengenai pembangunannya ya, itu juga bertanggung jawab nanti panitia. Kemudian yang paling terakhir, yang mohon maaf lagi tidak ada saya singgung. Jadi ini baru sekali kita bertemu tokoh, tapi saya merupakan satu saran ya. Kita bertemu jangan hanya dalam keadaan duka atau susah, tapi kita juga harus bertemu dalam keadaan kompak, dalam keadaan senang gitu. Karena susahnya banyak untuk kita ketemu. Jadi begitu susah kita kumpul, tapi senang tidak bersatu. Ya harusnya kita bersama mengangkat nama kita, derajat kita orang Sulawesi, khusus dari Selatan gitu. Ya, saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf sudah mengakhiri. Saya buka terakhir 2 sesi saja, satu Pak Abdul Qadir, satu Ibu Muli. Saya buka 2 dulu Pak, kita lihat situasi dulu. Ibu Muli baru Pak Qadir ya. Baik, terima kasih. Kita dahulukan pembukaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ditutup, tak buka terus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman saya yang ada di DPR, khususnya Komisi 3. Dalam hal ini dalam pembelian tanah kami akan menyumbang 20 juta. Berapa orang? 5 orang kita yang di Komisi 3. Kebetulan tadi Pak Salos sudah, jadi 4 orang.
Jadi tanggung jawab saya 1 juta. Lepas dari itu, saya sampaikan mengenai tanah yang ada di Mando. Saya berharap di sini ada Pak Asisten, mungkin beliau bisa menjelaskan status tanah itu. Karena saya sempat konsultasi dengan Bupati, beliau sampaikan bahwa untuk membangun tempat itu beliau tidak setuju karena masih jauh hijau. Jadi mungkin kesempatan ini Pak Asisten bisa menjelaskan, dan mungkin kita bisa melakukan lobby-lobby bahwa tanah itu mungkin kita lakukan dulu ke pemerintah. Kemudian kami di sini ada berapa orang dan kami akan kawal itu. Terima kasih Pak Asisten. Silakan Pak Abdul Qadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Merah. Terima kasih diberikan kesempatan untuk diberikan saran, masukan, namun bukan kritik. Jadi saya langsung saja. Jadi panitia pembangunan ini memang kami sepakati ada di akhir dan pengurusan BPD. Namun tidak sama sekali karena kepentingan. Ini yang saya perjelas dulu. Dan yang kedua, kemudian masuk dalam tahap demi tahap, itu ada rapat-rapat yang dilakukan. Di rapat ketiga itu ada kemudian jabat pertama, salah satu cara untuk menghasilkan dana adalah penjualan kalender pada saat itu. Namun ini juga menjadi polemik di antara kita. Bukan kesalahan kami, mungkin kecilapan dari panitia tidak berkoordinasi atau kurang berkoordinasi sehingga ada gambar-gambar yang tidak kemudian di dalam. Ini pun harus diperbaiki sehingga ke depan apabila panitia ingin membuat hal-hal yang menyangkut masalah dana, mestinya harus berkoordinasi dengan pilar-pilar. Karena pilar-pilar inilah nanti yang akan menyampaikan kepada warganya untuk bagaimana kegiatan pembangunan ini ke depan. Namun kemudian di rapat ketiga pada saat itu mengenai pembangunan, mengenai tempat lokasi pembangunan, itu kita sepakat bahwa memang di jalur Mando tersebut saya pikir tidak perlu harus dipertahankan lagi. Itu sudah bermasalah di awal kepemimpinan Bupati yang lalu yang memang tidak bisa digunakan. Tapi ingat bahwa tanah itu kita beli dengan, minta maaf pada Pak Bupati itu, Ketua KKSN pada saat itu Bapak Haji Adi Firman Majadi, yang kami beli dan kami upayakan untuk membangun koordinasi, namun jangan hijau lagi sampai sekarang pun masih menjadi bagian yang bermasalah. Oleh karenanya saya berpikir kita harus bantu. Namun apa yang tadi disampaikan oleh Muli, baiknya dilakukan tukar guling kita bikin warkop untuk pengganti. Sehingga kami pun tidak mau pada saat dibangun nanti timbul masalah baru lagi. Dan diputuskanlah pada malam hari itu 2. Dan kita hasil polling tersebut kita kemudian menyetujui yang ada di Kelapa Gading. Ini yang saya maksudkan bahwa ini melalui berbagai rapat-rapat kemudian kita dapat satu keputusan untuk menempatkan satu posisi gedung pembangunan. Di pilah-pilah pun kami sudah lakukan, panitia pun sudah lakukan koordinasi atau sosialisasi untuk mengenai mensupport kegiatan pembangunan tersebut. Alhamdulillah semua pilar di perjalanan tersebut tentu ada hal-hal bagaimana kita berpikir masalah dana. Salah satunya adalah mengembalikan atau menumbuhkan kepercayaan dulu kepada masyarakat kita. Itu dulu yang kita harus lakukan. Sehingga kalau sudah dipercaya, berapapun yang kita inginkan pasti akan direspon oleh warga kita. Seperti itu. Yang kedua, ada cara-cara lain pun yang bisa dilakukan. Contoh, misalkan saya beberapa kali sempat berkoordinasi dengan teman-teman bahkan di luar dari Pulau. Kita ini orang Sulawesi Selatan. Tentu kebanggaan juga ada di daerah kita masing-masing. Ini menyangkut untuk pencahayaan dana ke depan. Saya pikir tidak ada salahnya kita untuk membuat proposal diajukan kepada daerah kita masing-masing. Bisa dicoba semua selagi itu positif. Namun yang paling penting bagi saya di sini adalah bagaimana selalu panitia pembangunan berkoordinasi kepada pihak-pihak dan dibuat semungkin setransparansi mungkin anggaran itu dilaporkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa bendahara panitia Haji Samsul adalah orang yang sangat
bisa dipercaya. Jadi apapun bentuknya, dan saya juga katakan bahwa ke depan kami sepakat ini tidak ada sama sekali karena ada ke depan ada musda kemudian ada dibuat pembangunan, tidak. Siapapun besok yang terpilih jadi ketua KKSS, panitia pembangunan tetap jalan sampai kapanpun. Jadi tidak ada di sini terpilih dan lain-lain. Kita sepakat bahwa tetap Pak Sa'ad dipilih sebagai ketua panitia dan jajarannya siapapun yang jadi ketua KKSS ke depan. Oleh karenanya saya berharap semua kita di sini mudah-mudahan kita bisa mendukung program pembangunan gedung serbaguna yang insya Allah akan dinikmati oleh kita bahkan anak cucu kita ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.